Namaku Raden Ajeng Kartini. Aku lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahku bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosronira, seorang bupati yang mencintai pendidikan, dan itu adalah berkah yang tidak semua perempuan zaman mendapatkan. Aku disekolahkan, aku belajar membaca, menulis, berbicara dalam bahasa Belanda. Saat umurku 12 tahun, pintu itu ditutup. Pingitan, begitulah namanya. Tradisi yang menyatakan bahwa perempuan bangsawan tidak boleh keluar rumah sebelum dinikahkan, tidak boleh bersekolah lagi, tidak boleh berjalan sendiri, tidak boleh memilih arah langkahnya sendiri. Empat tahun lamanya, 4 tahun aku terkurung di dalam tembok rumah ayahku. Sementara di luar sana dunia terus berjalan. Sementara di luar sana adik-adikku yang laki-laki bebas kemana saja arah angin membawa mereka. Tapi aku perempuan, dan perempuan, kata mereka, tempatnya adalah menunggu. Maka aku menulis. Jika kakiku tidak bisa kulangkahkan keluar, maka pikiranku yang akan kuterbangkan melalui pena. Aku menulis surat kepada sahabatku di Belanda, Stella Zehandalar, kepada Nyonya Abendana, kepada siapapun yang mau mendengar. Aku menulis tentang mimpi-mimpiku, tentang marahku yang aku simpan rapi-rapi, tentang perempuan-perempuan di sekitarku yang menikah bukan karena cinta tapi karena adat, yang melahirkan bukan karena pilihan tapi karena kewajiban. Kami perempuan pribumi, kami tidak dilahirkan untuk menjadi teman hidup yang setara. Kami dilahirkan untuk menjadi abdi. Dan aku menolak percaya bahwa itu adalah takdir yang tidak bisa berubah. Stella pernah bertanya kepadaku, apa yang paling aku inginkan di dunia ini?
Aku tersenyum membaca suratnya itu. Pertanyaan yang sangat sederhana, tapi bagi perempuan sepertiku, jawabannya seperti kemewahan. Aku ingin belajar. Aku ingin menjadi dokter atau guru. Seseorang yang tidak hanya berguna bagi suaminya, tapi bagi perempuan-perempuan yang bisu di sekitarnya. Aku ingin pergi ke Belanda, meneruskan sekolah, menghirup udara kebebasan yang selama ini hanya kubaui dari lembaran-lembaran buku. Tapi keinginan itu selalu berbatasan dengan dinding. Selalu dinding. Namun aku tidak berhenti. Aku mendirikan sekolah kecil di pendopo rumah ayah untuk perempuan-perempuan desa di sekitar Jepara. Aku mengajari mereka membaca, menulis, menjahit, dan berpikir. Karena aku percaya, aku selalu percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya cahaya yang tidak bisa direbut dari seseorang begitu ia menyala di dalam dirinya. Lalu datanglah hari yang aku takuti, sekaligus yang telah kubayangkan sejak lama. Aku dinikahkan kepada Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang, seorang laki-laki yang baik hati, yang ternyata mau mendengar dan memperbolehkan aku mendirikan sekolah di lingkungan rumahnya. Tapi ia sudah beristri, dan adat tetaplah adat. Aku menulis surat kepada Nyonya Abendan sebelum malam pernikahan itu. Aku menyerah bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar perjuangan tidak selalu berbentuk penolakan. Aku bertahan dan terus bekerja dari dalam. "25 tahun, itulah seluruh waktu yang diberikan kepadaku. 25 tahun yang sebagian besarnya aku habiskan di balik tirai, di balik adat, di balik dinding-dinding yang diyakini orang-orang sebagai pelindung, tapi yang kurasa sebagai penjara. Namun aku tidak menyesal, karena surat-suratku bertahan, karena sekolah-sekolahku berdiri, karena suara yang pernah aku kirimkan dalam tulisan kecil itu ternyata tidak bisa dipadamkan oleh kematian. Aku tahu banyak yang menjadikan namaku simbol, menjadikan hari lahirku hari perayaan, memakaikan kebaya pada pagi hari, lalu merupakan sore harinya. Tapi itu bukan yang aku minta. Yang aku minta, yang selalu aku minta adalah sederhana saja. Bukalah pintu itu untuk anak perempuanmu, untuk saudara perempuanmu, untuk setiap perempuan yang kini berdiri di tepi pagar, menatap jalan dan bermimpi tentang arah yang bisa ia pilih sendiri.
Tahunya ini deh. Wah, 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 tenang. Tenang, tadi kita banget nih sama